Jika ditanya produk Korea apa yang paling dicintai rakyat Indonesia, sebagian orang mungkin akan menjawab Samsung, Hyundai, grup BTS, atau bahkan Blackpink. Namun bagi penggemar sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia, akan menjawab Sintayong. Iya, Sintayong sosok pelatih yang dianggap membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia, resmi diberhentikan oleh PSSI. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers pada Senin 6 Januari 2024. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Lalu seperti apa kisah perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia? Dan ini kisahnya. Sintayong lahir di Gyeongsang-bungdo, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Sebelum jadi pelatih, ia dikenal sebagai salah satu gelandang serang terbaik di Asia. Shin memulai karir profesionalnya di klub Seongnam Ilhwa Chunma dan menghabiskan sebagian besar masa bermainnya di sana. Selama bermain, ia mencatatkan 99 gol dan 68 assist dalam 401 pertandingan. Prestasinya sebagai pemain cukup gemilang, termasuk keberhasilan memenangkan Liga Champions Asia tahun 1995. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2005 akibat cedera pergelangan kaki, Sintayong memulai karir kepelatihannya. Ia sempat menjadi asisten pelatih di klub Australia, Queensland Roar, sebelum kembali ke Korea Selatan untuk menangani Seongnam Ilhwa Chunma. Di bawah kepemimpinannya, klub tersebut berhasil meraih trofi Liga Champions Asia pada tahun 2010. Sintayong juga dikenal sebagai pelatih Asia atau pelatih Korea yang berhasil mengalahkan timnas Jerman di Piala Dunia kala itu di fase grup. Namanya pun semakin tenar. Sintayong mulai resmi duduk di kursi kepelatihan timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, menggantikan peran Simon McManamy yang dipecat PSSI karena mengalami beberapa kali kekalahan. Namun pria kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut tak hanya ditunjuk mengasuh tim senior saja, tetapi juga timnas U23, timnas U20, dan timnas U19. Tugas pertama yang harus diemban Sintayong adalah memimpin timnas Indonesia tampil pada laga putaran kedua Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu tim Garuda tengah terpuruk karena pada 5 laga awal selalu menelan kekalahan, yakni kontra Malaysia 2 kali kekalahan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Sintayong pun memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada laga kontra Thailand 3 Juni 2021. Laga debut Sintayong sebagai pelatih tim Garuda cukup oke dengan bermain imbang 2-2 melawan timnas Thailand. Namun 2 laga terakhir grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut gagal membawa Indonesia memetik hasil bagus. Timnas Indonesia babak belur dihajar Vietnam 0-4 dan Uni Emirat Arab 0-5. Setelah itu Sintayong memimpin timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2020. Diperkuat sederet pemain muda, Sintayong dengan berani memangkas generasi timnas dengan memunculkan nama-nama baru seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Dedi Setiawan. Saat itu timnas Indonesia lolos sebagai juara grup di atas Vietnam dan Malaysia. Bahkan di laga pamungkas, timnas Garuda membantai Malaysia dengan skor 1-4 sehingga Malaysia pun gagal lolos ke fase semifinal. Setelah berhasil mengalahkan Singapura dengan agregat 3-5, Indonesia bertemu raja terakhir alias Thailand. Timnas Garuda pun harus mengakui keunggulan Thailand di partai final dengan agregat 2-6. Namun hal tersebut tidak membuat fans kecewa. Permainan Sintayong dengan banyak pemain muda kala itu
membuat fans timnas Indonesia optimis di masa depan. Bersama timnas Indonesia U23, Sintayong juga berhasil membuat sejarah. Dia membawa timnas Garuda Muda untuk pertama kalinya berlaga pada putaran final Piala Asia U23 2024. Berstatus tim debutan, timnas Indonesia U23 racikan Sintayong mampu bersaing di turnamen tersebut. Tim Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final dengan status runner-up grup A. Kemudian membungkam tim kuat Korea Selatan, negara asal Sintayong, lewat babak adu penalti yang sangat dramatis untuk menembus semifinal. Sayangnya timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan pada semifinal dan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris pun harus terlepas atau harus melalui babak kualifikasi lagi. Selain membawa timnas Indonesia U23 tampil apik di Piala Asia U23 2024, Sintayong juga mengantarkan tim Garuda Muda menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 dan meraih medali perunggu SEA Games 2021. Selain mampu membawa timnas Indonesia berjaya di sejumlah turnamen, Sintayong juga menciptakan sejumlah kontroversi. Satu di antara yang paling mencolok adalah keputusannya yang tak lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah cukup lama absen membela tim Garuda. Laga terakhirnya bersama timnas Indonesia adalah ketika menelan kekalahan 0-4 dari timnas Australia pada 16 besar Piala Asia 2023 28 Januari 2024. Selepas itu, nama Elkan tak lagi menghiasi daftar pemain timnas Indonesia dalam 14 pertandingan terakhir. Kondisi tersebut diyakini buntut dari Elkan Bagot yang tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024 kontra timnas Guinea U23 pada 9 Mei 2024. 4 hari setelah timnas Indonesia U23 takluk dari Guinea, Elkan Bagot mengunggah foto berlibur bersama partnernya di Maladewa. Pelesiran pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu berpindah ke New York, Amerika Serikat. Pemain lain yang mengalami nasib tak mengenakan di bawah kepemimpinan Sintayong adalah Eliano Reinders. Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, Eliano minim kesempatan bermain. Dari 4 kesempatan pemanggilan membela timnas Indonesia pada laga putaran ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain berusia 24 tahun itu hanya sekali tampil. Itu pun hanya sebagai pemain pengganti. 2 laga lainnya tak masuk skuad dan sisanya hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan kontra timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, 15 November lalu, Sintayong buka-bukaan mengenai Eliano Reinders yang dinilainya tidak cukup bagus untuk masuk skuad timnas Indonesia. Keputusan Sintayong ini memicu kritik dari berbagai pengamat sepak bola. Sebagai gelandang berbakat yang memiliki pengalaman di Liga Eropa, Eliano dinilai bisa menjadi opsi penting untuk memperkuat lini tengah atau lini depan timnas Indonesia. Meski membawa sejumlah prestasi, perjalanan Sintayong juga kerap menuai kritik, terutama dari salah satu pengamat sepak bola, Tommy Welly, yang dikenal luas dengan nama Bung Toel. Sebagai figur yang lantang menyuarakan kritik, Bung Toel seringkali menjadi sorotan dalam setiap momen penting timnas Indonesia. Tidak hanya saat merayakan kemenangan, kritiknya tetap terdengar, bahkan saat tim mengalami kekalahan. Bung Toel selalu menuntut Sintayong segera dipecat kalau timnas bermain. Meskipun timnas menang, Toel tetap mengkritik dengan tajam kepemimpinan Sintayong, mulai dari tak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris sama sekali. Selain Toel, pakar sepak bola lainnya Justinus Laksana juga sering mengkritik Sintayong. Coach Justin mulai meragukan kapasitas Sintayong dalam memimpin timnas Indonesia, khususnya di perjuangan ke Piala Dunia. Keraguan
Coach Justin ini muncul seiring keputusan rotasi pemain yang tidak tepat dilakukan Sintayong hingga berujung kekalahan. Rasa percaya Coach Justin terhadap Sintayong mulai luntur, yang sebelumnya berada di angka 90% menjadi 40%. Hal itu karena kekecewaan Coach Justin dengan sikap keras kepala pelatih asal Korea Selatan dalam pemilihan pemain. Puncak kekesalan Coach Justin kepada Sintayong saat menyarankan PSSI merekrut pelatih Borneo FC dari Belanda, Pieter Huistra. Menurutnya pelatih murah dan berkualitas bagus. Pieter Huistra dinilai bakal nyetel dengan kebanyakan pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Adapun di Piala Asia, Sintayong berhasil membuat timnas Indonesia kembali berlaga di ajang itu pada 2023 setelah sempat absen selama 16 tahun. Hasil membanggakan pun diukir Sintayong dengan mengantarkan tim Garuda untuk pertama kalinya menembus 16 besar. Indonesia lolos sebagai nomor 3 terbaik di bawah Irak dan Jepang. Meskipun pada akhirnya kalah telak 4-0 atas Australia di babak 16 besar. Sementara itu pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil menembus hingga putaran ketiga. Saat ini, tim Garuda berada di tempat ketiga grup C dengan nilai 6, tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin yang menghuni urutan 1 serta 2. Di matchday pertama Indonesia tak imbang Arab Saudi 1-1, kemudian imbang lagi lawan Australia di GBK dengan skor 0-0. Timnas imbang untuk ketiga kalinya di kandang Bahrain 2-2, namun kalah 2-1 di kandang timnas China. Pertandingan Sintayong paling berkesan adalah membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di SUGBK. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 4 duel terakhir yang akan dijalani tim Garuda di grup C adalah melawan Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang. Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 atau kini namanya ASEAN Cup rata-rata berusia muda, bagian dari rencana panjang Sintayong membangun skuad lokal lebih baik lagi di masa mendatang. Timnas Indonesia hancur lebur setelah mengandalkan banyak pemain muda. Timnas hanya menang lawan Myanmar, lalu imbang 3-3 lawan Laos, dan kalah dari Vietnam dan juga Filipina sehingga gagal lolos ke fase selanjutnya. Sejatinya netizen terutama penggemar timnas tak memasalahkan akan hal itu. Pasalnya fans kini menganggap Piala AFF hanya piala ciki saja, tak lebih penting dari kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Namun dengan tegas, Erick Thohir mengatakan kegagalan di Piala AFF 2024 bukan menjadi alasan utama pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dia mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi dari kinerja sang juru taktik sejak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritikan itu muncul setelah timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejumlah pemain keturunan mengajak Sintayong untuk berdiskusi soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Sintayong ternyata tidak puas dengan kritikan tersebut. Akibatnya, Sintayong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11 saat timnas Indonesia tandang ke markas China pada Selasa 15 Oktober 2024. Jabatan kapten yang dipegang Jesus diberikan kepada Asnawi Mangkualam, pemain yang dalam 3 laga awal selalu duduk manis di bangku cadangan. Kemudian Tom Hai dan Sandy Walsh menjadi pemain cadangan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reinders juga tidak dimasukkan ke dalam skuad. Singkatnya, timnas Indonesia kalah 2-1 dari China, yang mana sama saja menghilangkan poin penuh yang seharusnya bisa disabet skuad Garuda. Setelah itu dikabarkan para pemain naturalisasi melaporkan kejadian itu kepada Erick Thohir.
Dengan serangkaian pencapaian, prestasi, dan kontroversi yang terjadi, Sintayong akhirnya resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Sintayong resmi turun dari jabatannya pada sesi konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025 siang. Selama 4 tahun lebih masa jabatannya, Sintayong belum berhasil mempersembahkan trofi untuk masyarakat Indonesia. Namun perubahan signifikan yang ia bawa dalam permainan dan pembinaan tim membuatnya tetap mendapatkan tempat istimewa di hati para pendukung timnas Garuda. Nama Sintayong seringkali dielu-elukan di stadion, mencerminkan kepuasan fans terhadap kinerjanya meski tanpa gelar. Dan berikut prestasi yang ditorehkan Sintayong bersama timnas Indonesia. 1. Lolos final Piala AFF 2020. 2. Lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen 1 dekade. 3. Medali perunggu SEA Games 2021. 4. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia. 5. Indonesia berhasil lolos otomatis ke Piala Asia 2027 setelah menjadi runner-up di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. 6. Peringkat FIFA Timnas Indonesia melonjak signifikan selama era Sintayong dari posisi 173 pada 2019 menjadi peringkat 127 di 2024. Ini menjadi indikator kuat bahwa performa Timnas Indonesia secara keseluruhan telah mengalami peningkatan pesat. Terima kasih atas jasa-jasamu Sintayong. Sampai jumpa di lain kesempatan.